Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi anak-anakku semua siswa kelas 10 semester 1. Ya, kembali bertemu dengan saya dalam materi Matematika Wajib kelas 10 KD 3.3 tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Pada hari ini kita khusus membahas tentang bagaimana menerjemahkan, sekali lagi bagaimana menerjemahkan dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel dari beberapa macam bentuk. Ya. Ya. Jadi kita materinya adalah menerjemahkan. Yang akan kita bahas sekarang adalah ini. Ya, ini materi berikutnya ya. Ada beberapa bentuk yang perlu kita terjemahkan ke dalam bentuk SPL 3P, kemudian nanti kita selesaikan seperti tutorial pertama dan kedua, menyelesaikan dengan cara gabungan ataupun dengan cara determinan. Yang akan kita terjemahkan di sini adalah bentuk SPL 3P itu yang berbentuk desimal. Yang kedua adalah SPL 3P berbentuk pecahan, di mana variabelnya X, Y, Z-nya itu sebagai pembilang dalam arti di atas. Kemudian yang ketiga adalah bentuk SPL 3P pecahan, di mana variabelnya X atau Y atau Z-nya itu sebagai penyebut. Dan yang keempat adalah menerjemahkan bentuk SPL 3P di mana dia berbentuk persoalan terkait dengan SPL 3P atau cerita. Oke, kita pertama adalah bahas menerjemahkan SPL 3P dalam bentuk desimal. Suatu misal, ada SPL 3P seperti ini. 0,2x tambah 0,3y kurang 0,1z sama 6 dan seterusnya. Kita akan terjemahkan ke dalam bentuk SPL 3P sehingga kita bisa selesaikan dengan cara mudah. Oke, bagaimanakah caranya? Caranya adalah ketika kita menemukan desimal, lihat desimalnya, lihat berapa angka di belakang koma, ya. Itu dengan cara mengalihkan dengan kelipatan 10. Nah, kelipatan 10 yang maksudlah 10, 100, 1000 tergantung dari berapa angka di belakang koma. Dalam hal ini karena dia semuanya satu angka di belakang koma, maka kalikanlah dia dengan 10 semua. Nah, jadilah adalah yang pertama dikalikan 10, 0,2x kali 10 jadi 2x. 0,3y kali 10, 3y. 0,1z kali 10, 1z. Sama dengan 6 kali 10, 60. Sehingga menjadilah dia seperti ini. 2x tambah 3y kurang z sama dengan 60. Yang kedua juga caranya sama. Dikalikan juga 10 akan menjadilah dia 3x kurang 2y tambah 5z sama dengan 90. Yang ketiga adalah akan menjadi 4x tambah 2y tambah 3z sama dengan 120. Nah, seperti itu. Nah, setelah berbentuk begini, maka inilah bentuk SPL sederhananya. Nah, tinggal Anda menyelesaikan. Dan dalam hal ini, permasalahan menyelesaikan tidak dibahas karena sudah dibahas dalam tutorial pertama dan kedua. Kita hanya mengubah menerjemahkan saja SPL 3P-nya. Oke, begitu caranya mengubah bentuk SPL desimal menjadi dalam bentuk SPL 3P yang seperti ini. Kemudian, bagaimanakah menerjemahkan sekarang SPL 3P pecahan di mana variabelnya X, Y, Z-nya itu sebagai pembilang. Contohnya seperti ini. X, Y, Z-nya di atas semua ini sebagai pembilang. Ya, kita akan terjemahkan. Kalau bentuknya begini mungkin barangkali sulit untuk kita selesaikan. Kita akan terjemahkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalikan dengan KPK. KPK itulah kelipatan persekutuan terkecil penyebutnya. Nah, dikalikan semua maka akan menjadi sederhana. Nah, saya akan selesaikan bagaimanakah bentuknya. Yang pertama ada 235, KPK-nya itu adalah 30. Caranya bagaimana? Boleh sederhananya 2 kali 3 kali 5, 30. Ya. Nah, kalau ini KPK-nya 30, kita kalikan, maka akan menjadilah dia 30 kali X bagi 2 kali 15.
30 kali Y, 30Y bagi 3, 10Y. 30 kali Z, 30 Z bagi 5, 6 Z. 30 kali 12 adalah 360. Akan menjadilah seperti itu. Oke. Yang kedua, untuk yang persamaan kedua, KPK-nya berapa? 322. 322 itulah 3 kali 2 kali 2 boleh adalah 12. KPK-nya adalah 12. Sehingga dikalikanlah dia dengan 12. Bukan dengan 12 ya, 6 ya. KPK dari 322 adalah boleh 12 kalikan, boleh juga 6. Ya, KPK-nya adalah 6. Itu. Nah, kalikan 6, maka seperti tadi, kalikan masing-masing akan mendapatkan hasil 6 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 3 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3, 6 bagi 2 adalah 3, min 1 kali 6 lah min 6. Sehingga hasilnya adalah seperti itu. Oke, yang ketiga, KPK dari 4, 5, 4. Nah, 5 kali 4 adalah 20. Ya, 20 KPK-nya. Sehingga menjadilah dia dikalikan 20. Selanjutnya sama seperti tadi caranya, akan menjadilah dia 5X tambah 4Y tambah 5Z sama dengan 14 kali 20, 280. Nah, inilah bentuk sederhananya, tinggal menyelesaikan saja. Oke, begitu caranya. Kalau bentuknya dia seperti itu, di mana pecahan pembilangnya adalah variabel. Berikutnya bagaimana kita menerjemahkan kalau seandainya SPL3P berbentuk pecahan, di mana variabelnya sebagai penyebut. Contohnya, kalau tadi YZ-nya di atas, sekarang YZ-nya di bawah. Nah, kalau demikian, caranya bagaimana? Caranya adalah misalkan seper X dengan P, seper Y dengan Q, seper Z dengan R. Nah, baru kita tinggal mengganti aja. Yang pertama akan menjadilah seperti ini. Seper X-nya kan P. P tambah Q tambah R sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian ini 9 per X. Nah, berarti dia adalah 9P kurang Q tambah 2R sama dengan 1. Nah, maka jadilah seperti ini. Yang ketiga, seper X adalah P. P tambah seper Y Q per 2 per Y berarti 2 Q tambah 3R sama dengan 3. Nah, inilah bentuk persamaan sistem persamaan linear 3 variabelnya. Cuma nanti pada saat menyelesaikan, Anda akan mendapatkan P, mendapatkan Q, mendapatkan R. Tapi yang ditanyakan kan X, Y, Z. Maka kembalikan lagi fungsinya ke dalam permisalan. Setelah itu maka X-nya adalah 1 per P, Y-nya adalah 1 per Q, dan Z-nya adalah 1 per R. Begitu. Perterjemahan yang ketiga, menerjemahkan SPL3P dalam bentuk cerita. Nah, saya akan mengambil sebuah contoh cerita seperti ini. Wayan, Made, dan Nyoman berbelanja di sebuah toko buku. Wayan membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Wayan harus membayar seharga 4.700. Made membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Dia harus membayar 4.300. Di toko yang sama, Nyoman membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus dengan harga 7.100. Berapakah harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Nah, ini persoalan sehari-hari yang terkait dengan SPL3P. Caranya adalah, petunjuknya lah, buku tulisnya kita umpamakan dengan X, pensilnya dengan Y, penghapusnya dengan Z. Nah, dengan demikian, maka kita terjemahkan dulu ceritanya. Di mana ceritanya? Wayan membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus. Seperti ini, membayar 4.700. Tempat yang sama, Made membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan harga 4.300. Nyoman membeli 3 buku tulis,
2 pensil, 1 penghapus dengan harga 7.100. Yang kita cari adalah harga buku tulis berapa, harga pensil berapa, harga penghapus berapa. Nah, kita sekarang jadikan dalam bentuk SPL 3P. Ya. Nah, dari cerita tadi kita petik lagi seperti ini, maka tinggal kita kembalikan ke dalam bentuk X, Y, Z. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah kita terjemah gini. BT-nya buku tulisnya lah X, pensil Y, penghapus Z. Maka menjadilah 2X tambah 1Y tambah 1Z sama dengan 4.700. Yang kedua adalah 1 buku tulis 1X atau X saja, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Nyoman 3X tambah 2Y tambah 1Z membayarnya 7.100. Nah, seperti itulah SPL 3P-nya. Nah, masalah bagaimana menyelesaikannya nanti persoalan ini kita akan bahas pada tutorial berikutnya, khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel terkait dengan persoalan sehari-hari. Oke, sampai sekian. Terima kasih. Jumpa lagi pada materi lain. Seperti yang saya kata tadi, mudah-mudahan berguna, bermanfaat, bermakna, dan tidak lupa Anda akan berhasil jika Anda mencoba soalnya. Oke.